Sobat Yutika Kanaan, kita jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini tanggal 28 November 2020. Hari ini temanya apa ya? Temanya itu jubah Allah. Teman-teman, pernahkah kita menyadari bahwa pendeta itu pakai jubah? Hakim, pengacara, dan jaksa juga pakai jubah. Mengapa sih harus pakai jubah? Supaya subjektivitas mereka dihilangkan. Ini bukan like or dislike ya teman-teman. Gak boleh ada penilaian pribadi. Penilaiannya harus objektif. Jika pendeta memakai ukuran Alkitab, maka hakim mengacu pada undang-undang. Nah, kalau kita melihat jubah pendeta atau pimpinan agama, coraknya sangat beragam. Kalau kita kumpulkan berbagai agama-agama dengan jubahnya, pasti aneka warna ya, sangat indah. Jubah juga mencerminkan apa yang diwakilinya teman-teman. Pendeta dianggap sebagai perantara kita dengan Allah. Pendeta dengan jubahnya menjadi citra Tuhan. Itulah jubah Allah teman-teman. Tapi bagi Israel di waktu dulu tuh teman-teman, imam merupakan suatu jabatan yang penting banget. Imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Jadi imam mewakili manusia, dalam hal ini umat Israel, di hadapan Allah, dan ia mewakili Tuhan Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan memberkati umat Israel. Wah, hebat ternyata seorang imam itu ya teman-teman ya. Mari kita baca kisahnya tentang pakaian imam dalam Keluaran 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lain pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka
di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas, dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu haruslah kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan juga patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan.
Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Teman-teman, kalau imam biasa, pakaiannya sederhana saja, warnanya biasa, diikatkan pada tubuh dengan sebuah ikat pinggang. Di atas kepala terdapat sebuah destar, bisa berupa sehelai kain lenan panjang yang dilingkarkan pada kepala. Atau di bawah jubah tersebut seorang imam memakai celana atau celana panjang dalam yang terbuat dari kain lenan. Kain lenan tentu saja bagus dan halus. Nah guys, Harun dan anak-anaknya dipilih oleh Allah untuk menjadi imam, yaitu para perantara bagi Israel. Coba kita perhatikan dalam sejarah Israel. Kecuali dalam situasi-situasi yang luar biasa, umumnya imam adalah keturunan Harun. Ini merupakan sebuah ketetapan baru, seperti halnya peraturan-peraturan tentang tempat ibadah dan persembahan kurban. Di mana ada kemah suci, tentu di situ ada imam. Nah, pakaian imam besar dirancang khusus, dibuat oleh seorang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Demikian kata Allah di ayat ketiga tadi. Jadi rancangan pakaian imam dari Tuhan dan dikerjakan oleh seorang yang dipenuhi dengan inspirasi Tuhan. Nah, tujuan pakaian ini agar imam dikuduskan lewat jubah yang dipakai. Ayat 2-4 menyebutkan teman-teman pakaian kudus untuk menguduskan. Bahannya khusus mewakili raja-raja di masa itu teman-teman. Karena di situ disebutkan ada emas, kain ungu tua muda, lenan halus. Jadi imam berdiri di hadapan Tuhan dan melayani raja segala raja di kemah suci, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah teman-teman, tutup bahu di ayat 9-12 teman-teman dikatakan dengan 2 batu mengukir nama 12 suku bangsa Israel. Artinya beban umat selalu ada di bahu atau pundak imam, dengan selalu mendoakan umat Israel di hadapan Tuhan, menjadi pengantara manusia dengan Allah. Nah gamis, tadi teman-teman lihat ya, ayat 31-35, bagian dari baju efod yang dipakai tepat di leher, dan ini ada bunyi-bunyian, sehingga ketika imam masuk ke ruang maha kudus dan mati di dalamnya dapat ditarik keluar. Patam ayat 37-38, serban di dahi imam. Imam yang menyelenggarakan korban bakaran menanggung segala kesalahan yang dikuduskan oleh orang Israel. Nah guys, ternyata sulit ya saat Israel di masa itu beribadah kepada Tuhan. Banyak peraturannya.
korban, imam, dan lain-lain. Tapi hari ini kita bisa langsung datang di hadapan Tuhan karena lewat kematian Yesus, simbol itu telah ditebusnya. Siapa yang rindu bertemu dengannya dan datang beribadah di gereja, pakailah pakaian yang bagus, bukan harus mahal, tapi bersih, pertanda bahwa kita menjaga kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi satu teduh kita hari ini. Hari ini kita belajar dari kisah Musa yang ditunjuk Tuhan untuk menyediakan imam besar bagi bangsa Israel. Teman-teman, kalau kita tarik kembali waktu, mungkin terlihat kalau pada saat zaman itu untuk beribadah kepada Tuhan saja itu sulit. Banyak sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk beribadah. Namun sekarang teman-teman, karena Tuhan telah menebus kita di atas kayu salib, saya dan teman-teman semua bisa beribadah dan berdoa kepada Tuhan secara langsung. Untuk itu teman-teman, untuk menutup renungan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah menebus kami di atas kayu salib, sehingga kami boleh beribadah dan berdoa secara langsung kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap langkah kami pada hari ini Tuhan, sehingga apapun yang terjadi pada hari ini, semua itu karena perkenanan daripadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa untuk membagikan materi saat teduh hari ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Besok kita akan ada ibadah online di YouTube-nya GKI Kanaan. So, pastikan teman-teman kalian jangan lupa ibadah ya. Nanti malam kita juga akan ada Zoom Fellowship. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, teman-teman bisa lihat di grup WA maupun grup lainnya kalian. Dan selama bulan November ini kita akan ada HUT Challenge untuk menyambut HUT Youth GKI Kanaan. Teman-teman cukup mengumpulkan video sesuai dengan syarat yang tertera di Instagramnya Youth GKI Kanaan. Batas waktu pengumpulan video adalah tanggal 29 November 2020. Yaitu kapan teman-teman? Besok teman-teman. So, pastikan kalian jangan lupa kirim video ya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kan tema kita kan hari ini kan ngegas. Boleh, ngomongnya nggak usah ngegas gitu, Jen. Kenapa sih kok anak-anak milenial zaman sekarang tuh kalau ngomong suka nadanya kayak tinggi gitu atau kayak mukanya jutek? Jadi kenapa sih anggapannya kalau anak milenial ngomongnya ngegas? Terus kita tuh padahal biasa aja gitu ya? Sebenarnya lo lagi ngegas juga ya. Ih, tapi kan sebel kok kalau kayak dikit-dikit kita disalahin, dikit-dikit dibilangnya nggak sopan. Balik lagi kan nanti jurusnya ini kan kita lagi pubertas. Alah, pubertas. Kalau lu mau belajar bisa coy, begitu kan ya. Nah, malah jadi gua yang ngegas. Ya penting buat kita punya kerendahan hati buat belajar ya. Belajar apa? Ya kalau memang lu ngegas ya lu perlu improve yourself.